Pemirsa, kabar melegakan bagi pecinta hewan karena Gubernur Jakarta resmi mensahkan larangan perdagangan daging kucing dan anjing. Ya, aturan tersebut dituangkan dalam Pergub setelah mempertimbangkan masukan serta saran dari komunitas pecinta hewan. Jakarta menunjukkan keseriusan untuk menjadi kota ramah hewan. Baru-baru ini Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi melarang perdagangan dan konsumsi anjing dan kucing. Larangan ini tertuang dalam peraturan gubernur yang menutup rapat celah jual beli serta penyembelihan hewan penular rabies seperti anjing, kucing, termasuk kelelawar. Saya telah menandatangani Pergub nomor 36 tahun 2025, larangan untuk memperjualbelikan hewan penular rabies atau HPR untuk tujuan pangan, baik dalam bentuk hewan hidup maupun berupa daging dan atau produk lainnya, baik mentah maupun dalam olahan. Alasan utama Pergub ini ditandatangani tak lepas dari alasan kesehatan serta kesejahteraan manusia. Di antaranya untuk menghindari risiko penularan rabies, kesejahteraan hewan itu sendiri, serta terakhir mencegah peredaran daging berbahaya yang telah terkontaminasi bakteri. Aturan baru ini menjadi langkah penting pemerintah Jakarta untuk menjaga kesehatan warganya, sekaligus peduli terhadap nasib hewan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus tertabrak komuter lain di perlintasan rel Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, tak hanya sekali, minibus bahkan tertabrak hingga 2 kali oleh komuter lain dari kedua perlintasan yang berlawanan hingga terpental ke bantaran kali. Inilah detik-detik sebuah mobil minibus tersambar komuter lain saat melintasi perlintasan rel Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Mobil diketahui melaju dari arah Daan Mogot menuju Kembangan, Jakarta Barat. Saat mendekati perlintasan kereta, warga yang berjaga di perlintasan sempat memperingatkan pemudi untuk berhenti. Namun naas, pengemudi mobil justru tetap berjalan hingga akhirnya tertabrak kereta komuter lain. Tidak hanya sekali, bahkan mobil kembali tertabrak kereta dari jalur sebaliknya hingga terjatuh ke bantaran kali Cengkareng. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pengemudi hanya mengalami luka ringan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah rumah di perumahan Graha Prima, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam ludes dilalap api. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik saat ditinggal oleh penghuni rumah. Api baru padam 30 menit kemudian dengan menerjunkan 2 unit mobil damkar ke lokasi. Kalau untuk objek yang terbakar sendiri ini apa ya? Rumah tinggal, ya. Perumahan Graha Prima, rumah tinggal. Dan untuk dugaan sementara apa? Untuk dugaan sementara korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara petugas kepolisian sektor Tambun Selatan memasang garis polisi untuk melakukan olah TKP. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawari Lutfi, iNews melaporkan. Bisa tim reserse kriminal Polda Metro Jaya kembali diperiksa dan olah TKP penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi kembali temukan bagian kerangka yang diduga rahang jenazah Alvaro Kiano. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan dan olah TKP terkait penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 8 bulan. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya bersama tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyisir titik lokasi tempat ditemukannya kerangka Alvaro Kiano. Dalam proses olah TKP, tim kepolisian juga dibantu dengan 2 anjing pelacak. Pada olah TKP yang dimulai pada pukul 1 siang tadi, tim kepolisian berhasil menemukan jasad salah satu kerangka yang diduga merupakan rahang dari jenazah Alvaro Kiano. Tadi hasil dari olah TKP mendapatkan beberapa tulang yang diduga adalah anak tersebut, sehingga
tulang ini akan kami bawa lagi ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diproses lebih lanjut dan diperiksa lebih teliti lagi apakah tulang tersebut punya jenazah atau bukan. Terima kasih. Bagian apa aja tadi Pak? Bagian apanya tadi Pak? Didugaannya Pak? Ya, baik, untuk diduganya itu ditemukan ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya kemungkinan itu ada anak-anak. Sementara saat dikonfirmasi awak media soal kelanjutan kasus hilangnya Alvaro Kiano Nugroho karena terduga pelaku telah meninggal dunia, polisi menyebut akan terlebih dahulu memastikan temuan kerangka tersebut apakah benar milik Alvaro atau bukan. Cepat bisa clear semua, gitu Mbak. Oke? Pelaku sudah meninggal dunia, apakah kasus ini masih diteruskan atau Nanti bagaimana? kita masih sedalami lebih lanjut apakah terkait dengan apakah dugaan ini temuan ini apakah memang yang diduga almarhum si anak A atau bukan, nanti dari kedokteran nanti akan dalam lanjut dan kami. Oke? Gitu ya. Dalam proses olah TKP di Jembatan Cilalai, wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, pihak keluarga Alvaro Kiano tidak hadir untuk menyaksikan langsung proses olah TKP. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Henry Aprila, Rama Romadona, Ahmad Putra Pamungkas, Ainis melaporkan. Pemirsa, Ibunda Alvaro Kiano Nugroho menyebut mantan suaminya sekaligus ayah tiri Alvaro pernah melakukan KDRT. Ya, pelaku juga pernah mengancam menculik anaknya jika menolak rujuk. Yang bisa menurut Arumi, usia pernikahannya dengan Alex Iskandar atau ayah tiri Alvaro berlangsung hanya 1 tahun. Selama menikah, Alex sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Arumi juga menyebut bahwa Alex pernah mengancam akan menculik Alvaro, namun kala itu Arumi mengira Alex hanya bercanda. Itu dia kan emang orangnya temperamental ya. Emang orangnya seperti itu. Kalau dia bikin statement saya selingkuh atau itu, gak ngerti itu alibi dia dari mana. Jangankan dia bilang selingkuh, saya sama orang keluarga terdekat aja dia cemburu. Dia cemburuan. Dia mau saya sama siapapun juga cemburu, rekan kerja atau apa, dia cemburu. Sebenarnya waktu itu kalau nggak ganti handphone itu ada bukti-bukti foto saya dipukulin dan saksinya adik-adiknya dia ya. Itu. Coba siapa yang mau hidup sama orang kayak gitu. Nah, nggak tahu ternyata dia bikin Alvaro kayak gini, malah yang kena imbasnya anak saya jadinya ya kan. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu di tahun 2024 bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu, kirain cuma bercanda. Ya, pemirsa, orang tua Kenzi Alvarezi, balita berusia 3 tahun yang hilang 3 tahun yang lalu, kembali mendatangi Polres Bungo untuk menanyakan kasus hilang putranya tersebut. Ya, Ibunda Kenzi berharap Kenzi bisa ditemukan dan kembali dengan selamat. Orang tua Kenzi masih berusaha mencari putra tercinta mereka yang hilang 3 tahun lalu. Ibunda Kenzi kembali mendatangi Polres Bungo untuk menanyakan perkembangan pencarian putra mereka yang hilang. Padilla berharap polisi dapat mengungkap kasus hilangnya Kenzi dan Kenzi bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kenzi sehat-sehat ya nak, dimanapun Kenzi berada. Di sini ibu sama semua orang akan terus berusaha semaksimal mungkin semampu kami untuk mencari Kenzi. Maafkan ibu, tidak bisa menjaga Kenzi dengan baik. Kenzi, bocah laki-laki warga Dusun Danau, Kecamatan Pelepat, Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, hilang 3 tahun lalu. Hingga saat ini belum ditemukan. Diketahui, Kenzi saat itu berusia 3 tahun, hilang pada 1 September 2022 saat bermain di depan rumahnya. Kasus hilangnya Kenzi mencuat kembali setelah sempat viral di media sosial. Seorang bocah warga suku Anak Dalam yang disebut-sebut mirip dengan Kenzi. Namun, kepala suku Anak Dalam
membantah hal tersebut. Polisi kini masih mencari Kenzi berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah 7 tahun menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal saat sedang bermain ponsel di depan salah satu rumah warga di Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban mengalami luka tembak di bagian dahi. Polisi kini memburu pelaku penembakan yang diduga menggunakan senapan angin. RF, bocah berusia 7 tahun ini dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka tembak pada dahinya. Korban terpaksa menjalani operasi ringan. Diketahui peluru yang tertancap di dahi korban merupakan peluru jenis senapan angin. Korban diduga ditembak oleh orang tak dikenal saat sedang bermain game bersama temannya di depan rumah warga di perumahan Bonewa Estate Bontomanai, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tiba-tiba korban mendengar suara tembakan yang diduga berasal dari senapan angin dan membuat dahinya mengalami luka tembak. Saat kejadian, korban sempat mendengar 2 kali suara tembakan. Ibu korban langsung melapor ke polisi. Dia duduk main HP sambil main HP. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi tembakan dari arah sana. Makanya pas banyak jidat. Itu hari dia dijahit 2 jahitan. Salah 1 atau 2 jahitan. Ada yang lihat terduga pelaku masuk karena bersamaan masuk ke perumahan. Kita 2 orang bawa senapan. Senapan angin. Datang orang tua korban untuk melaporkan terkait dengan dugaan penembakan yang diduga menggunakan senapan burung. Tim sementara mendalami terkait beberapa orang pelakunya. Hingga kini, identitas pelaku penembakan masih diselidiki unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk ibu korban. Sementara korban RF kini mengalami trauma dan takut bermain sendiri di luar rumah. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Bengkulu nekat membakar kios milik kakak iparnya di Pasar Karmia Jaya. Ya, akibatnya 30 kios pedagang ludes terbakar. Selamat ulang tahun anak. Bakar kalau kau. Kau ya. Selamat ulang tahun. Inilah video amatir milik pelaku pembakaran kios milik kakak iparnya di Pasar Karmia Jaya, Simpang Kadis, Kota Bengkulu. Akibat perbuatan pelaku, 30 kios milik pedagang di pasar tersebut ludes terbakar, hingga para pedagang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari video yang beredar tersebut, polisi langsung bergerak cepat menangkap pelaku yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Dari pemeriksaan sementara, pelaku nekat membakar kios kakak iparnya tersebut karena persoalan keluarga dan dendam lama. Sebelum kejadian, pelaku sempat bertemu dengan kakak iparnya dan terlibat cekcok. Jadi memang benar kita telah mengamankan 1 orang yang patut diduga melakukan upaya pembakaran terhadap kios tersebut dengan inisial FS. Saat ini kita masih memeriksa saksi-saksi untuk menguatkan bahwa perbuatan dari terduga pelaku dan apa saja yang dilakukan selama itu bisa kita dapatkan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan Satreskrim Polresta Bengkulu. Pelaku juga diketahui punya riwayat ketergantungan obat-obatan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan iNews melaporkan. Gak lagi jalan keluar Bupati. Kiri kanan udah longsor ini.
Nggak bisa kami keluar, Bupati. Ada sekitar 50 orang kami nih, Bupati. Tolong kasih bantuan dulu, Bupati. Kayak mana bisa kami keluar di sini? Kiri kanan udah hancur ini. Kau nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Pemirsa, ratusan warga korban banjir di Mandailing Natal harus bertahan di sebuah sekolah dasar yang menjadi tempat pengungsian. Ya, sejumlah bantuan berupa makanan hingga alas tidur pun masih mereka butuhkan. Sebanyak 400 kepala keluarga terpaksa harus bertahan di sebuah sekolah dasar yang menjadi lokasi pengungsian akibat rumah mereka terendam banjir lebih dari 2 meter. Para pengungsi ini terpaksa harus dievakuasi keluar dari desa mereka karena ketinggian banjir yang terus meningkat. Sementara bantuan tak memungkinkan untuk disalurkan ke desa mereka karena akses jalan terputus akibat banjir. Sementara para pengungsi ini masih kekurangan bahan makanan, alas tidur, serta obat-obatan di lokasi pengungsian. Pengungsi sampai kita pastikan sudah aman. Kalau belum aman, kita masih tetap di pengungsian. Memang kondisi desanya seperti apa Bang saat ini, Bang? Kondisi desa Muara Batangkola sampai hari ini, sampai saat ini masih mengkhawatirkan. Meski demikian, sebagian warga masih nekat bertahan di rumah mereka karena menjaga harta benda miliknya. Banjir yang melanda desa Muara Batang, Angkola kali ini menjadi yang terparah dalam 5 tahun terakhir. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, tingginya intensitas hujan yang melanda Mandailing Natal, Sumatera Utara mengakibatkan terjadinya air bah disertai tanah longsor di Kecamatan Batang Natal. Mobil yang sedang melintas pun terseret longsor hingga ringsek masuk ke jurang. Sebuah mobil Anatra terhanyut, tercampur di sawah-sawah. Air bah disertai longsor yang menerjang jalan lintas provinsi di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara menyeret 3 mobil yang sedang melintas. Meski datangnya longsoran tanah dari perbukitan ini terjadi tiba-tiba, namun penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. 2 mobil yang terseret longsor ringsek hingga masuk ke dalam jurang, sementara 1 mobil lain terjebak di tengah jalan yang longsor. Akibat musibah ini, akses transportasi menuju 7 kecamatan di Mandailing Natal putus total. Kemudian ada lagi longsor, tanah longsor ada di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabuan Selatan. Tadi pagi sampai terhenti tidak bisa dilalui kendaraan. BPBD mengimbau warga untuk selalu waspada karena cuaca ekstrim yang masih melanda Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, personil TNI Polri mengerahkan 2 alat berat untuk membuka akses jalan di Tapanuli Selatan yang tertimbun material tanah longsor. Ya, 4 dek lokasi di jalan lintas Sumatera di Desa Aik Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tertimbun tanah longsor. Akibatnya arus lalu lintas menuju Tapanuli Selatan lumpuh total. Dengan mengerahkan alat berat, personil TNI dan Polri membersihkan material longsor yang menimbun ruas jalan lintas Sumatera di Desa Aik Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu siang. Selain mengerahkan alat berat, personil TNI Polri turut membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Sedikitnya ada beberapa lokasi ruas jalan di Tapanuli Selatan yang tertutup bencana longsor sehingga arus lalu lintas lumpuh total. Pihak kepolisian menyebut untuk ruas jalan dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari kota Sibolga menuju arah Tapanuli Selatan lumpuh total. Petugas mengimbau masyarakat agar mencari alternatif melalui Kabupaten Asahan. Untuk alternatif ke Sibolga saat ini tertutup, ya, maupun yang ada menuju Tarutung itu saat ini di Spirok ada 4 titik
yang longsor. Ya, dan saat ini juga sudah bekerja dari Batu Domba maupun dari Skirok, itu sudah bekerja 2 alat berat. Ya, semoga kami mengimbau kepada masyarakat Tapanuli Selatan yang dari Medan menuju Tapanuli Selatan agar mengarah mencari jalan alternatif dari Asahan. Pembukaan jalur yang tertimbun material longsor ini dipercepat agar bantuan dan petugas bisa segera menuju lokasi banjir bandang di wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ya, sementara itu guyuran hujan deras menyebabkan longsor di pinggir Ngarai Sianok, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Warga panik menyelamatkan diri saat longsor terjadi. Santai. Oh jatuh. Tanah longsor memicu kepanikan warga di RW 5 Kelurahan Bukit Canggang Kayu Ramang, Kecamatan Kuguwa Panjang, Kota Bukit Tinggi. Pak. Surat-surat aja yang penting, surat-surat penting ambil. Yang penting aja ambil, yang penting. Sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri dan barang berharga miliknya. Mana yang mau ke musola atau ke kantor lurah, barang-barang letak dulu, Pak. Petugas menghimbau penghuni rumah dan kos-kosan segera meninggalkan lokasi. Lurah Bukit Canggang, Westi Wisman, menyampaikan lebih dari 60 warga diungsikan ke musola dan kantor lurah setempat. Pemerintah Bukit Tinggi memastikan warga tidak lagi berdomisili di bibir ngarai karena zona tersebut masuk kategori daerah beresiko tinggi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras beserta angin kencang memicu terjadinya banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, puluhan rumah rusak, sementara 2 orang ditemukan tewas dan ratusan warga lainnya mengungsi. Ya, banjir bandang dan longsor menerjang Jorong Toboh, Malalak Timur, Kabupaten Agam pada Rabu sore. Gemuruh longsor memicu kepanikan warga. Material longsor dari bukit terbawa arus deras menghantam rumah-rumah dan fasilitas warga. Banyak warga dilaporkan hanyut terbawa air bah. Sebagian lain terisolasi di dalam rumah saat material longsor menerjang pemukiman. 2 orang laki-laki dilaporkan meninggal dunia terbawa banjir bandang. Namun hingga kini pihak BPBD masih mendata jumlah korban. Tim BPBD yang diturunkan kesulitan mencapai lokasi karena listrik padam serta tidak ada jaringan komunikasi. Hingga Kamis pagi sebanyak 135 kepala keluarga diungsikan ke tempat ke-4 titik yang aman, yakni sekolah dan sejumlah masjid. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, ratusan warga terdampak banjir di 2 kelurahan di Kecamatan Pauh, Kota Padang masih bertahan di posko pengungsian SMP 44 Batu Busuak. Pemirsa, sebanyak 327 jiwa korban banjir masih bertahan di sejumlah ruangan kelas SMP 44 Batu Busuak. 4 ruangan kelas digunakan untuk tidur, sementara ruangan lainnya untuk unit kesehatan serta dapur umum. Pengungsi mengaku membutuhkan bantuan pakaian dan juga selimut. Untuk konsumsi korban banjir disediakan sebanyak 400 porsi per hari. Posko pengungsian ini rencananya akan dibuka hingga cuaca ekstrim yang melanda kawasan tersebut berakhir. Pemirsa, hujan deras yang melanda tanah datar membuat sungai meluap hingga menyebabkan jembatan Jorong Sungai Rayo di Kecamatan 10 Koto putus. Akibatnya sebanyak 18 kepala keluarga terisolir lantaran warga tidak memiliki akses jalan lain. Derasnya arus sungai memaksa warga bertahan di kampung mereka untuk sementara waktu. Warga berharap pemerintah daerah bisa membangun jembatan darurat sementara agar warga dapat kembali beraktivitas secara normal. Pemirsa, banjir bandang juga kembali melanda daerah Batu Busuak Padang. Ratusan warga kembali mengungsi. Jadi itu mengetahui kondisi banjir di sana, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Budi Sunandar. Selamat pagi Budi, bagaimana kondisi terkini di sana?
Halo. Ya, Budi, bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan dengan informasinya. Ya, Tausi dan Yasmin, saat ini saya sedang berada di lokasi Batu Dua, Kecamatan Pau. Lokasi ini kembali dilanda banjir bandang setelah kawasan itu tinggi sejak pukul 4 subuh tadi. Di lokasi ini terdapat 300 lebih jiwa yang saat ini sedang mengevakuasi diri secara mandiri. Sejak kapan dimulainya? Ya, banjir bandang terjadi ini sejak pada pukul 5 subuh tadi. Ya, Budi, apakah memungkinkan untuk memperlihatkan kepada kami kondisi terkini di sekitar Anda saat ini? Ya, Budi. Kebetulan lokasi saya sedikit agak jauh dari, Ya, Budi, atau mungkin bisa diinformasikan seperti apa kondisi para pengungsi di sana? Untuk pengungsi yang semalam berada di pengungsian PKMP 4 masih tetap bertahan. Namun ada sebagian warga yang sebelumnya tidak mau dievakuasi terjebak banjir bandang. Dan saat ini tengah mengevakuasi secara mandiri. Ya. Baik, terima kasih Budi Sunandra atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Gedung pesantren di Biren, Aceh ambruk setelah tergerus derasnya aliran sungai. Ya, sementara itu sejumlah wilayah di Aceh diterjang banjir bandang yang menyebabkan jembatan penghubung putus. Ya, sebuah gedung pesantren di Berun, Aceh ambruk akibat abrasi dari derasnya aliran sungai Bate Iliak. Banjir bandang pun melanda sejumlah daerah, mulai dari Aceh Timur, Langsa, hingga Aceh Selatan. Banjir bandang juga mengakibatkan jembatan putus. Menanggapi bencana banjir tersebut, tim SAR kantor Banda Aceh kerahkan tim ke sejumlah wilayah yang terdampak banjir parah untuk melakukan penanganan darurat. Nah, itu kita telah menurunkan tim mulai dari Langsa, kemudian dari Biren, dan juga dari Banda Aceh. Jadi kita turunkan tim, seluruhnya ada 3 tim, dan untuk peralatan yang terakhir kita kerahkan ke lapangan, para berbut dan peralatan safety. Pemirsa, banjir melanda puluhan desa di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh kian parah. Ya, ketinggian air mencapai 2 meter di sejumlah titik, sebanyak 6.000 lebih kepala keluarga terdampak. Pemirsa, banjir melanda 32 desa di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh yang mana semakin meninggi hingga mencapai 2 meter. Di sejumlah desa, ketinggian air hampir mencapai atap rumah penduduk. Sejumlah titik akses jalan lumpuh total. Berdasarkan data BPBD Aceh Singkil, banjir yang terjadi di 7 kecamatan dan berdampak terhadap 6.109 kepala keluarga. Selain permukiman warga dan akses jalan, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum dan fasilitas pendidikan. Warga diimbau tetap waspada saat intensitas hujan tinggi. Pemirsa, kapal nelayan karam dihantam gelombang tinggi di Asahan, Sumatera Utara. Ya, 5 nelayan dievakuasi dengan selamat, sementara 1 orang meninggal dunia. Tim SAR berhasil mengevakuasi seorang ABK KM Jaya Mandiri dalam kondisi meninggal dunia setelah melakukan pencarian selama 4 hari. Tim SAR juga berhasil mengevakuasi 5 awak kapal lainnya yang sempat terombang-ambing di perairan Selat Malaka. Sebelumnya sebanyak 6 ABK dikabarkan hilang setelah kapal yang mereka naiki karam dihantam ombak setinggi 3 meter akibat cuaca buruk di perairan Tanjung Balai, Asahan pada hari Minggu. Selanjutnya jasad nelayan dan 5 selamat dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Pihak menghimbau kepada nelayan untuk waspada terhadap cuaca buruk dan pastikan memiliki alat keselamatan saat berlayar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, A News melaporkan.
Bisa 4 hari terombang-ambing di perairan Flores Timur, seorang nelayan asal Sika, Nusa Tenggara Timur diselamatkan tim SAR. Kapal korban sebelumnya dilaporkan rusak saat mencari ikan di Pulau Sukun. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang nelayan asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Wawan Budianto, yang terombang-ambing di laut selama 4 hari. Korban ditemukan dalam kondisi selamat namun kelelahan di sekitar perairan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh istrinya setelah tidak kunjung kembali usai melaut di perairan Pulau Sukun. Korban sempat menginformasikan kepada istrinya jika kapalnya rusak di mana baling-balingnya tenggelam. Korban diketemukan dalam keadaan selamat dan saat ini proses korban pun dalam menuju ke kembali ke Uring Momere. Kantor SAR Momere menghimbau masyarakat pesisir terutama nelayan untuk selalu waspada saat melaut dengan memperhatikan kondisi kapal serta kondisi cuaca. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Seorang mama nekat menghadang mobil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang tengah melintas di kawasan Batu Bara. Warga protes terkait alih fungsi pasar yang dijadikan kantor Koperasi Merah Putih. Beginilah aksi nekat warga saat menghentikan mobil patwal rombongan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang melintas di Jalan Desa Bulan-Bulan, Kecamatan 50 Pesisir, Batu Bara, Sumatera Utara, Rabu pagi. Setelah iring-iringan mobil berhenti, warga kemudian mencari mobil yang ditumpangi Bobi. Warga sampaikan protes terkait rencana alih fungsi pasar di desa tersebut yang akan dijadikan kantor Koperasi Merah Putih tanpa ada sosialisasi kepada mereka. Iya. Mak, kami jualan di situ di hari Jumat. Katanya mau bangun Koperasi Merah Putih. Mau bangun kantor Merah Putih. Yang bangun anak-anak. Iya, tengoklah. Bang udah dilobani, udah ditaruh pundas. Mau dilobani. Udah ditengok dulu. Kami mau cari makan di hari Jumat. Tidak hanya sampai di situ, warga juga hentikan mobil yang ditumpangi Bupati Batubara Baharudin Siagian. Setelah mendengar keluhan warga, Baharudin mengatakan akan membahas permasalahan tersebut. Masalah pajak jangan ditaruh. Apanya kantor atau apa? Kantor Merah Putih. Oh, jadi ini mau dialihfungsikan? Iya, jadi kami tidak setuju. Tidak setuju, Bu, ya? Karena kami udah 35 tahun, 30 tahun. Sementara itu, di pasar nampak sejumlah pekerja sudah membuat lubang untuk pondasi bangunan sehingga memicu amarah warga. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap fakta terbaru terkait kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Ya, Arya Daru tercatat pernah check-in ke hotel bersama sosok perempuan bernama Farah. Fakta terbaru terkait kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan diungkap Polda Metro Jaya dalam proses audiensi polisi dengan pihak keluarga. Pengacara keluarga Arya, Nicola Aprilindo, mengungkap fakta sekaligus isu sensitif dalam perkara itu. Menurutnya, polisi menyampaikan fakta bahwa Arya Daru tercatat pernah check-in di hotel bersama dengan sosok perempuan bernama Farah. Nicola meminta hal itu diusut tuntas oleh kepolisian, serta meminta kasus dinaikkan ke tahap penyidikan dan dilakukan gelar perkara khusus. Selain periksa Farah, Nikolai juga meminta Polda Metro Jaya memeriksa sosok pria bernama Dion. Farah dan Dion diketahui menjadi sosok terakhir bersama Arya Daru di sebuah mal. Jadi informasi itu disampaikan oleh 3 orang bahwa almarhum pernah check-in dan sebagainya. Tapi tidak diketahui pasti check-in-nya untuk apa, untuk siapa. Yang jelas dikatakan itu bersama seorang wanita bernama Farah. Makanya kami minta untuk diperdalam pemeriksaan terhadap Farah. Kemudian masukan-masukan kami kepada pihak penyelidik bahwa kami minta untuk kasus ini dinaikkan dalam tahap penyidikan.
dan dilakukan gelar perkara. Untuk diketahui, jenazah Arya Daru ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Ia ditemukan dengan wajah terbungkus plastik dan lakban kuning, sehingga timbulkan spekulasi publik bahwa korban diduga dibunuh. Namun sejauh ini, penyidik tidak temukan unsur pidana dalam kematian Arya Daru. Berdasarkan hasil penyidikan polisi, disimpulkan tak ada keterlibatan orang lain dalam kematian Arya. Meski begitu, polisi belum menghentikan kasus ini dan masih terima informasi lainnya terkait kasus ini apabila ada bukti baru. Apalagi ponsel milik Arya Daru hingga kini belum ditemukan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Mahkamah Agung menolak kasasi terpidana kasus pencabulan mantan kekasih Mario Dandi Satrio. Total durasi hukuman yang harus dijalani anak koruptor pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut adalah 18 tahun penjara. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terpidana kasus pencabulan terhadap mantan kekasih Mario Dandi Satrio. Sehingga Mario Dandi tetap harus menjalani hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Hukuman ini pun kini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Dengan amar putusan, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa. Dengan demikian, putusan pengadilan sebelumnya, yaitu pidana penjara selama 6 tahun penjara, denda 1 miliar subsidiar 2 bulan kurungan tetap berlaku terhadap saudara Mario Dandi. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Mario Dandi juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat terhadap korban Kristalino David Oyora. Sebelumnya, anak dari terpidana korupsi pajak Rafael Alun Trisambodo ini juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara, yakni atas kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora yang menyedot perhatian publik pada 2023 lalu. Sehingga total durasi hukuman yang harus dijalani Mario Dandi adalah 18 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral di media sosial, petugas Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasangkan stiker penerima bansos di sebuah rumah bagus dan juga terparkir mobil mewah di wilayah Ciamis. Ya, Dinas Sosial Kabupaten Bogor mengklaim sudah mencabut hak pemilik rumah dan akan memverifikasi lagi data penerima bansos. Inilah video viral saat petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasang stiker penerima bansos. Video ini menjadi sorotan lantaran rumah tersebut masih layak huni, bahkan terdapat garasi yang terparkir mobil. Hal ini cukup bertentangan dengan anjuran pemerintah bahwa penerima bansos adalah bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menyikapi viralnya video tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bogor membenarkan jika pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi data untuk penerima bansos baik BPNT maupun bansos lainnya. Kami menerima pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai penerima bansos. Jadi ke depan yang bersangkutan tidak akan terima lagi. Ini langsung kita proses, kita usulkan ke pihak kementerian untuk tidak menurunkan bansos atas nama yang bersangkutan. Kita harapkan ada kesadaran seperti ini diikuti oleh yang lain. Kita harapkan seperti itu. Ada sekitar 100.000 lebih penerima manfaat bansos di Kabupaten Bogor ini yang hingga saat ini akan terus dilakukan verifikasi data. Bagi mereka yang sudah tercatat kategori mampu, maka hak mendapat bantuan sosial akan dicabut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga rela antre berdesakan demi mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Rabu siang. Pemirsa, meski kepanasan dan juga menunggu berjam-jam, ratusan warga rela antre mencairkan BLT Kesra senilai Rp900.000 di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat.
Warga tak putus asa meski harus menunggu giliran panggilan petugas kantor pos. Banyaknya warga yang antre mengular hingga ke jalan raya, mengakibatkan kemacetan cukup panjang bagi kendaraan yang melintas. Meski bersyukur bisa mendapatkan BLT sebagai tambahan belanja, warga pun berharap pemberian BLT dilakukan lebih rapi. Sendirian, nggak ada yang temenin siang. Tapi baru datang tadi aja dia. Pemirsa, PT Asuransi Kredit Indonesia Askrindo terus mendukung UMKM serta turut andil mengembangkan talenta muda. Ya, dalam sesi diskusi di acara iNews Media Group Kampus Connect 2025, PT Askrindo menekankan pentingnya keterampilan dan karakter dalam menghadapi persaingan global. Acara iNews Media Group Kampus Connect 2025 disambut antusias mahasiswa di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat. Sejumlah narasumber kompeten hadir membagikan wawasan betapa pentingnya peran perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks perkembangan ekonomi global dan keberlanjutan, perusahaan tidak hanya fokus pada performa bisnis, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan dan nilai sosial agar lebih berdaya. PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo menjadi salah satu mitra yang memperkenalkan program pengembangan talenta muda. Melalui upskilling, reskilling, hingga program magang, Askrindo memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan keterampilan mereka. PT Askrindo juga menghadirkan beragam program UMKM seperti program penjaminan kredit dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan UMKM siap bersaing di pasar global. Penguatan kapasitas artinya gini, kalau masyarakat ini sendiri harus berjuang menyiapkan backup, agunan dan sebagainya untuk bisa masuk ke bank, karena Askrindo itu tidak hanya mendukung program pemerintah tapi juga program komersil, dan banyak program komersil yang tidak cukup agunan untuk mengambil kredit di bank. Kami hadir membackup agunannya. Nah, itulah kapasitas. Kalau kapasitas pribadinya seorang customer hanya terbatas, misalnya agunannya hanya bisa 100, maka hanya bisa ambil dana 80 juta. Ketika hadir Askrindo, agunannya 100 bisa ambil kredit 500 juta. Itulah penguatan atau perluasan kapasitas yang dilakukan oleh Askrindo sebenarnya. Karena kami hadir di mana-mana, terutama di UMKM. Askrindo terus berkomitmen untuk mengembangkan talenta muda dan UMKM sehingga menjadi kekuatan bagi perusahaan dan negara di masa depan. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, penderitaan di jalur Gaza Palestina seolah tak berujung. Belum selesai digempur Israel, kini warga Gaza berhadapan dengan bencana alam banjir. Lalu bagaimana kondisi terkini di Gaza dan bantuan apa saja yang sudah diberikan kepada warga Palestina? Kita akan membahasnya bersama Ketua Pengurus Dompet Du'afa, Bapak Ahmad Juwaini. Assalamualaikum Pak Ahmad, apa kabar? Waalaikumsalam, baik sekali. Pak Ahmad, langsung saja mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, bagaimana situasi terkini di Gaza saat ini Pak? Ya, secara umum Gaza memang sangat menderita karena genosida, karena daerahnya sangat dikungkung oleh penjajah Israel, ditambah lagi sekarang banjir. Jadi penderitaannya semakin bertambah dan kita perlu segera memberikan bantuan agar penderitaannya ini tidak terus berjalan dan tidak memakan korban yang makin bertambah. Oke, yang dilihat oleh Dompet Du'afa saat ini di lapangan, Pak, kebutuhan mendesak apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di Gaza? Ya, yang pertama pasti kebutuhan pangan sih, karena itu kita juga terus mengirimkan bantuan pangan. Kami yang terakhir itu sudah mengirimkan 3 kontainer langsung ke Gaza, 2 kontainer kita kirim juga ke pengungsi Palestina dan Gaza di sekitar Yordania. Kemudian tentu juga adalah bantuan kesehatan ya. Jadi sangat penting, apalagi terkena banjir itu kan rawan juga tertambah penyakit buat para pengungsi di sana ataupun juga masyarakat Gaza. Dan dengan kondisi sekarang ditambah dengan banjir dan juga menjelang musim dingin, kita juga perlu mengirim pakaian yang tebal, yang hangat buat mereka, dan juga mempercepat memberikan alas tempat tidur supaya kalaupun masih ada bekas-bekas lembab itu, kalau alas tidurnya tebal itu
tidak sampai merembes gitu atau tidak terasa dinginnya. Itu saya kira yang sangat prioritas untuk dilakukan dan dikirimkan di masyarakat Gaza sekarang dari Palestina. Oke, Pak, terkait dengan proses distribusi bantuan, apakah sejauh ini berjalan dengan lancar atau mungkin ada hal yang bisa disampaikan, Pak? Iya, bantuan itu dibatasi ya oleh pihak otoritas Israel. Jadi bantuan pangan saja yang masuk itu setiap hari itu hanya dibolehkan sekarang ini sekitar 50 sampai 60 kontainer saja totalnya yang boleh masuk gitu. Itu pun juga sudah perlu dengan negosiasi yang cukup keras gitu. Dan kebutuhan di sana masyarakat total Gaza itu kan sekitar 2 juta. Kalaupun kemudian ada sebagian yang mengungsi, di sekitar ada sekitar 1 juta yang stay. Ini kebutuhannya dipasok dengan hanya 50 sampai 60 kontainer sangat kurang. Jadi kita masih terus perlu membantu dengan cara-cara lain, bahkan kalau bisa punya pengiriman seperti dengan airdrop melalui udara langsung, jadi tidak melalui jalur darat. Itu juga kita minta bantuan kepada otoritas Yordania untuk mengirimkan bantuannya. Jadi memang sangat kurang dan masih diperlukan juga tambahan cara-cara, termasuk kalau bisa tuh dapat bantuan dari pemerintah Mesir ya, supaya bisa ikut membantu, karena ini juga salah satu kawasan yang memudahkan kita untuk mengirim bantuan ke masyarakat Gaza. Ya, baik. Pak Ahmad, dari pengalaman di lapangan sendiri, Pak, program apa yang paling krusial dan memberikan dampak langsung terhadap warga Gaza? Ya, yang saya kira paling penting tetap saja bagaimanapun juga kesehatan ya, karena mereka yang paling menderita itu kan korban kejatuhan bom dari penjajah Israel, kemudian juga kondisi karena tempat tinggal mereka sudah tidak katakanlah proper seperti itu, jadi rawan dengan penyakit, dan memang mereka juga beberapa terkena penyakit-penyakit yang cukup berat seperti kanker seperti itu. Jadi kesehatan memang paling prioritas gitu. Setelah itu baru makanan, karena bagaimanapun juga mereka harus melanjutkan hidup dengan makan dan minum sebagaimana as usual. Selanjutnya bagaimana mengurusi tempat tinggal seperti tadi supaya mereka bisa tinggal dan bahkan kalau bisa bergeser dari tenda-tenda yang sekarang cukup banyak dipakai sebagai tempat tinggal ini ke tempat tinggal yang layak sebagaimana yang sebelum mereka mendapatkan serangan di Oktober 2023 itu. Jadi tinggal di tempat tinggal yang layak lah seperti itu gitu. Baik, Pak Ahmad, ini juga banyak ya para aktivis sehingga masyarakat bahkan secara global masih menyerukan kemanusiaan bagi Palestina. Bagaimana dengan animo masyarakat Indonesia sendiri, Pak, atas kemanusiaan bagi Palestina, Pak? Iya, saya kira alhamdulillah masyarakat Indonesia ini punya kedermawanan yang sangat tinggi, terlebih dengan bantuan ke Palestina. Dalam perkiraan kami itu selama terjadinya konflik yang terakhir dari Oktober 2023 sampai Oktober 2025 ini, yang dihimpun oleh lembaga-lembaga peduli Palestina di Indonesia ini tidak kurang dari totalnya 2 triliun sebenarnya. Sumbangan masyarakat yang dititipkan melalui sekian banyak ya, ratusan lembaga yang peduli Palestina, dan ini sesuatu yang sangat baik gitu. Jadi ini bisa terus dilanjutkan dan dikuatkan karena sekali lagi saya sampaikan tadi kebutuhan di sana itu sangat besar. Satu hari itu kira-kira dibutuhkan biaya makan aja dengan kesehatan udah 100 miliar satu hari itu. Itu jadi sangat besar sekali kebutuhannya. Jadi memang hal yang sudah baik di masyarakat Indonesia, kepeduliannya terus bisa dilanjutkan dan ditingkatkan. Baik, Pak Ahmad, sejauh ini apakah akan ada bantuan kemanusiaan kembali dari masyarakat Indonesia melalui dompet duafa ini untuk warga Gaza, Pak? Iya, tentu saja. Kami sendiri pertama sedang menyiapkan untuk mengaktifkan klinik ini di perbatasan Yordania. Kemudian kami juga akan bersama beberapa lembaga mendirikan rumah sakit di Gaza. Kemudian juga kami berencana akan membangun sekolah juga di sana. Mudah-mudahan nanti kita dapat tempat dari otoritas Gaza untuk dapat membangun sekolah di sana. Dan tentu sebagaimana yang sebelumnya kami akan mengirimkan ambulan. Kami sudah beberapa kali mengirimkan ambulan ke Gaza. Kemudian juga kami akan berusaha untuk mengaktifkan sektor ekonomi. Kalau bisa membantu diaktifkannya pasar di sana supaya lebih bisa hidup. Kemudian tentu saja pengiriman bantuan makanan juga kita lanjutkan, pakaian kita lanjutkan. Dan yang paling penting kami juga mengajak keterlibatan masyarakat Indonesia untuk mendukung program-program sosial untuk membantu masyarakat Gaza dan Palestina di sana. Baik, Pak Ahmad, saat ini kondisi sana sudah masuk gencatan senjata. Apa terkait dengan proses pendistribusian pun berdampak atau seperti apa, Pak? Ya relatif, kalau sebelum terjadinya gencatan senjata dengan setelah ada gencatan senjata tentu ada perbedaan. Kami lebih bisa mengirimkan bantuan ke sana, mengakses lebih bisa dilakukan, tapi secara keseluruhan bahayanya masih ada karena pihak Israel masih sering melancarkan pengeboman juga.
bukan hanya yang jadi korban masyarakat Gazanya, tapi juga kami juga tim-tim kemanusiaan juga bisa terkena. Kemudian yang kedua tentu ada pembatasan-pembatasan tetap dilakukan, jadi meskipun sudah ada sedikit membaik, tapi pembatasan-pembatasan masih terjadi dan dengan demikian belum sepenuhnya sebenarnya antara kebutuhan masyarakat di sana dengan bantuan yang bisa dialirkan ke sana itu terpenuhi gitu. Jadi masih sangat banyak gap yang terjadi dan ini memang perlu kita atasi dan perlu dukungan banyak pihak termasuk pemerintah Indonesia bersama negara-negara lain termasuk badan-badan PBB untuk ikut membantu agar karena ini sudah di era gencatan senjata sudah seharusnya bantuan kemanusiaan itu lebih banyak lagi mengalir ke Gaza dan Palestina gitu. Baik, Pak Ahmad, mungkin banyak masyarakat Indonesia juga ingin turut serta begitu membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Bantuan jenis apa saja Pak yang bisa disalurkan melalui dompet duafa, Pak? Iya, jadi saya kira kita prinsipnya akan membantu untuk berbagai bidang kebutuhan-kebutuhan mendesak di Gaza dan di Palestina, baik yang sifatnya darurat segera, seperti pengobatan orang sakit, makan buat masyarakat yang lapar, tempat tinggal yang sangat dibutuhkan untuk tempat tinggal itu tentu kami prioritaskan yang pertama. Nah, kami juga menyiapkan bantuan-bantuan lanjutan yang sifatnya lebih, katakan lebih sustainable, seperti pelayanan penyediaan klinik, rumah sakit, kemudian bahkan musola ataupun masjid untuk beribadah, juga termasuk tempat tinggal yang lebih permanen dalam bentuk rumah-rumah katakanlah sementara yang huntara seperti itu, ataupun rumah-rumah permanen yang lebih layak lagi, itu juga kami lakukan. Dan yang paling penting bahwa kami mengajak kerjasama dan melakukan kolaborasi bukan hanya dengan seluruh organisasi di Indonesia yang bisa ikut terlibat dalam membantu kepedulian, tapi juga mengajak keterlibatan kolaborasi dengan mitra-mitra di negara lain yang ikut terlibat membantu masyarakat Palestina. Sejauh ini bagaimana Pak bentuk dukungan dari berbagai mitra yang ada di dunia turut serta membantu Palestina, Pak? Iya, jadi kami misalnya dengan beberapa organisasi di bulan November baru 1 atau 2 minggu yang lalu telah membuat suatu konferensi di tingkat Asia Pasifik, dan ternyata konferensi kepedulian Palestina di tingkat Asia Pasifik ini Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi headquarter-nya. Ini merupakan satu kesempatan yang sangat besar bahwa Indonesia bisa menjadi semacam koordinator bagi penyaluran bantuan dari masyarakat Asia Pasifik untuk Palestina. Dan kami akan bekerjasama dengan berbagai pihak di berbagai negara agar perwujudan bantuan untuk Palestina ini semakin baik dan semakin kuat. Dan secara khusus kami juga sedang berupaya menggalang apa yang kita maksud dengan Gaza Development Fund, yaitu suatu upaya pengumpulan dana, baik dana endowment fund, dana abadi maupun juga dana sosial yang segera untuk membantu rekonstruksi di masyarakat Gaza dalam bentuk bangunan-bangunan infrastruktur, selain tentu sebenarnya dengan bantuan sosial melalui kebutuhan-kebutuhan yang mendesak atau yang darurat gitu. Ya baik, semoga bantuan yang diberikan tentunya bisa bermanfaat ya Pak bagi warga Palestina ya Pak. Demikianlah pemirsa dialog kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Ketua Pengurus Dompet Duafa Bapak Ahmad Juwaini atas waktunya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Ayu Sudai akan segera kembali. Saya dapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, pengacara Ira Puspadewi datangi gedung KPK. Sementara KPK hormati keputusan rehabilitasi mantan Dirut ASDP tersebut. Usai mendapat pengumuman rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, pengacara Ira Puspadewi mendatangi gedung KPK. Hal ini dilakukan untuk mengecek apakah KPK telah menerima surat rehabilitasi untuk mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi. Pengacara meminta KPK segera bebaskan kliennya jika sudah menerima surat rehabilitasi. Akan mengecek apakah surat itu sudah sampai atau belum. Oh gitu ya? Ya, kalau memang sudah sampai tentu kan kita akan mengajukan pembebasan terhadap. Dan itu hari ini, malam ini ya berharapnya ya? Harapan saya malam ini gitu. Tentunya kalau saya juga belum tahu suratnya, saya juga belum menerima. Kalau memang dari KPK sudah menerima tentunya kan harus segera ditindaklanjuti. Ya. Sementara itu, terkait rehabilitasi yang diberikan kepada ex-Dirut ASDP ini merupakan hak prerogatif Presiden. KPK mengaku menghormati seluruh keputusan tersebut. Saat ini diberikan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut gitu ya.
Diketahui ex-dirut ASDP Ira Puspadewi menerima rehabilitasi bersama Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan, serta Hari Muhammad Adi Caksono selaku mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan. Ira Puspadewi diberikan rehabilitasi setelah divonis 4,5 tahun penjara karena disebut korupsi dan rugikan negara 1,25 triliun rupiah. Pemirsa, rencananya hari ini mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi akan dibebaskan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Dilami Aulia di Gedung Merah Putih KPK. Ya, selamat siang Dilami. Sudah ada infokah pasti kapan Ira Puspadewi akan dibebaskan? Ya, selamat siang Yasmin, Togi dan juga pemirsa. Belum ada informasi resmi jam berapa mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi akan dibebaskan karena dari pihak jubir KPK. Tepatnya kemarin malam, Budi Prasetyo ungkapkan bahwa hingga kini daripada KPK sendiri belum menerima salinan kepres keputusan Presiden terkait rehabilitasi terkait kepada Ira Puspadewi dan juga kawan-kawan, karena kalau dari KPK sudah mendapatkan salinan kepres rehabilitasi, tentu ini nanti akan diproses secara administratif. Namun mengingat belum ada salinan kepres, jadi pihak KPK hingga kini belum bisa membebaskan daripada Ira Puspadewi. Walaupun seperti yang kita tahu bersama bahwa dari pihak istana begitu ya memang sudah mengumumkan terkait dengan keputusan Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada Ira dan juga kawan-kawan. Nah, terkait dengan kasus Ira dan kawan-kawan, ini memang dari pada Majelis Hakim kemarin sempat memvonis ya Ira Puspadewi dengan penjara 4,5 tahun dengan denda 500 juta, subsidiar 3 bulan penjara. Kemudian untuk kawan-kawannya yakni Yusuf dan Adi menerima vonis sebanyak 4 tahun penjara, denda 250 juta, subsidiar 3 bulan penjara. Namun begitu, memang setelah adanya rehabilitasi dari Presiden Prabowo, ini artinya daripada Ira dan kawan-kawan akan kembali menerima haknya dan juga akan terbebas dari sanksi pidana yang diberikan kepada mereka bertiga. Nah, ini juga menarik ya, karena keputusan pemberian rehabilitasi dari Presiden Prabowo ini juga melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya yang menarik karena pada saat persidangan Ketua Majelis Hakim Sunoto ini menjadi sorotan ya, karena beliau mendapatkan beliau mengungkapkan bahwa seharusnya ketiga terdakwa ini mendapatkan putusan lepas yang karena mereka ini terbukti minim melakukan korupsi. Dan juga ini daripada keputusan rehabilitasi ini juga akibat dari respon masyarakat yang melapor ke DPR, kemudian daripada DPR ini melaporkan ke pihak istana melalui rapat terbatas, akhirnya Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada ketiga orang ini. Nah, nanti untuk jam resminya nanti akan kami informasi bersama, karena mengingat untuk saat ini daripada salinan kepres keputusan Presiden terkait dengan rehabilitasinya belum tersampaikan di KPK. Sementara demikian, Yasmin, Togi kembali ke studio. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, institusi pendidikan bergengsi di dunia Oxford University menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia karena tidak mencantumkan peneliti Indonesia dalam ekspedisi penemuan bunga langka Rafflesia hasselti di hutan Sumatera Barat. Meski telah mengunggah ulang dan mengklarifikasinya, postingan tersebut tetap diserbu netizen Indonesia. Tangis haru terjadi saat peneliti Indonesia Septian Andriki bersama peneliti Oxford University Christopher Good menemukan bunga langka Rafflesia hasselti di tengah hutan Sumber Kudus, Sumatera Barat. Septian, seorang pemerhati Rafflesia dari Bengkulu, terisak ketika menemukan jenis Rafflesia yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Penantian Septian yang akrab disapa Deki selama 13 tahun akhirnya terbayar dengan melihat langsung Rafflesia hasselti. Momen haru ini dibagikan Chris Torogood yang juga ahli tumbuhan parasit di akun media sosial X pribadinya. Momen penemuan bunga langka ini juga diunggah akun media sosial Oxford University. Dalam narasinya, mereka hanya menuliskan nama Chris Torogood sebagai penemu bunga.
Unggahan ini kemudian memicu reaksi keras dan mendapat kecaman dari netizen Indonesia lantaran nama peneliti Indonesia tidak ditulis dan diapresiasi. Protes keras juga datang dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dalam komentarnya di unggahan tersebut, Anies menuliskan komentar tajam. Anies menggunakan istilah non-playable character atau NPC, istilah dalam dunia game yang merujuk pada karakter figuran yang tidak penting. Anies pun meminta kepada Oxford University untuk menyebutkan nama-nama peneliti Indonesia yang ikut dalam ekspedisi. Usai diserbu netizen Indonesia, Universitas Oxford kemudian mengunggah ulang video penemuan bunga berikut narasinya yang telah memasukkan nama peneliti Indonesia Septian Andriki sebagai penemu. Meski telah mengklarifikasi, unggahan tersebut tetap diserbu netizen Indonesia yang terlanjur kesal lantaran Oxford menihilkan peran peneliti lokal dalam penemuan bunga langka Rafflesia hasselti. Anda kembali di News Today, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Kebakaran besar melahap sejumlah gedung apartemen di distrik Taipo, Hong Kong. 44 orang tewas termasuk seorang petugas pemadam kebakaran. Ya, petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan api yang melanda beberapa menara hunian di distrik Taipo. Menurut otoritas setempat, jumlah korban tewas bertambah menjadi 44 orang dan 279 orang belum ditemukan. Kompleks tersebut dilaporkan terdiri dari 2.000 unit yang tersebar di 8 blok dengan lebih dari 4.600 penghuni. Pihak berwenang telah meningkatkan status kebakaran ke level tertinggi dan telah mendirikan tempat penampungan sementara. Ya, sementara itu kebakaran hebat melanda permukiman kumuh terbesar dan terpadat di Korail, Bangladesh. 1.500 rumah hangus dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran tersebut. Pantauan udara menunjukkan kerusakan parah akibat kebakaran di permukiman salah satu daerah kumuh terbesar dan terpadat di Korail, Bangladesh. Deretan rumah hancur dengan sebagian besar atap terbakar habis menjadi puing-puing. 300.000 orang tinggal di permukiman kumuh Korail. Para korban mengatakan mereka kehilangan segalanya dalam kebakaran tersebut. আমাদের ঘরের কোনো মাল বাইর করতে পারি নাই খাট মাঠে ফ্যান ট্যান সবই আছিল হাড়ি পাতিল কাপড় চোপড় পোলাপানের বই পুস্তক কোনো কিছু বাইর করতে পারি নাই শুধু নিজের শরীরে যা আছে তা লয়ে বাড়াইছি কোনো কিছু নিয়ে বাড়াইতে পারি নাই তাও আর কি সরকারে যদি আমাদের কিছু হেল্প করে তাহলে যেমন আমরা সুন্দরভাবে চলতে পারি। Kebakaran tersebut menghancurkan 1.500 rumah dan menyebabkan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal. ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে 3,000-এর উপরে ঘর বাড়ি গেছে 3,000-এর উপরে ফ্যামিলি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আর সরকারের দ্বারা আবেদন করলাম আমার কিছু সাহায্য করার লাগে। Permukiman Korail telah mengalami kebakaran dalam beberapa tahun terakhir, termasuk insiden besar yang terjadi bulan ini. Tim penyelidik akan menghitung total kerugian dan mencari penyebab kebakaran. Pemirsa, curah hujan yang ekstrim mengakibatkan banjir besar melanda wilayah selatan Thailand. Ya, dilaporkan 33 orang tewas di 7 provinsi akibat banjir tersebut. Banjir besar yang melumpuhkan distrik Hat Yai memicu evakuasi massal dan peringatan cuaca ekstrim di wilayah selatan Thailand. Curah hujan ekstrim membuat air menggenang hampir seluruh bagian kota yang membuat kondisi lumpuh total. Terlihat warga mengarungi banjir sambil membawa barang-barang mereka dan petugas penyelamat mengevakuasi warga menggunakan perahu. Pemerintah Thailand mengumumkan keadaan darurat di Provinsi Songkhla akibat banjir parah, meningkatkan status banjir ke level 4. Banjir besar yang melanda Thailand ini menewaskan 33 orang di 7 provinsi yang terdampak. Pemerintah Thailand telah mengerahkan tentara untuk memimpin operasi bantuan di sejumlah provinsi yang dilanda banjir, memprioritaskan evakuasi, dukungan medis, dan distribusi pasokan penting.
Bisa 2 pesawat nirawak atau drone meledak usai terjatuh di perbatasan Danube, Rumania. Diduga insiden ini terkait dengan serangan Rusia terhadap infrastruktur pelabuhan Ukraina di dekat perbatasan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Ayu Sudah edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Siang bersama rekan kami Syafati Suryo. Saya Yasmin Natania. Dan saya Togi Naga pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Dua pesawat tanpa awak atau drone terlihat terjatuh menghantam tanah dan menimbulkan ledakan besar di wilayah Rumania dan negara tetangga Moldova. Kementerian Pertahanan menyatakan pesawat tak berawak tersebut melintasi wilayah udara Rumania dari arah kota Vilkov, Ukraina sebelum melewati wilayah Chiliavece yang merupakan sebuah desa yang terletak di sepanjang delta Donau. Pihak berwenang melaporkan tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Dan penyelidikan sedang dilakukan untuk menentukan asal pesawat drone yang jatuh, apakah terkait dengan serangan Rusia ke Ukraina. Sebelumnya, serpian pesawat tak berawak jatuh selama serangan lintas perbatasan di pelabuhan Ukraina. Rumania dan anggota NATO mengutuk keras atas serangan tersebut dan memperketat pengawasan di sepanjang perbatasan.